Baik, jadi ya selamat pagi buat anak-anak Bapak sekalian. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Hari ini kita lanjutkan topik kita ya. Kalau minggu sebelumnya kan tentang bioreproduksi dan teknologi yang berkaitan dengan reproduksi. Nah, hari ini kita akan membahas apa yang disebut dengan bioindustri ya. Jadi minggu yang lalu sudah Bapak tugaskan ya apa-apa yang telah Anda kenal dengan produk-produk bioindustri. Nah, sekalipun demikian ya untuk lebih memahami topik tersebut, nah Bapak menambahkan dan nanti tentu saja kita boleh ada juga diskusi satu sama lain. Ya, jadi karena itu ya mari kita sama-sama ya memberi perhatian untuk topik ini. Dan karena itu ya Bapak senang sekali lagi boleh bertemu dengan Ananda sekalian semua pada mata kuliah ini ya, memang biologi umum tapi justru sering menginspirasi, membuat Anda menjadi bangga menjadi seorang ya mahasiswa yang ada di jurusan biologi, karena biologi itu memang ya menjadi ilmu yang sangat ya diperlukan pada masa kini dan juga di masa yang akan datang. Baik, kita lihat apakah benar bahwa saat kita membicarakan topik bioindustri, Anda bisa menjadi bangga sebagai seorang mahasiswa biologi. Nah, mari kita lihat. Nampak, Nak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak. Nah, saya kira pada slide ini kan Anda terus memahami apa sih kaitan bioindustri dengan kehidupan keseharian ya. Dari hal-hal yang sering kita nikmati apa yang disebut dengan ya tempe ya sebagai produk bioindustri yang sudah lama kita kenal bahwa ini adalah bagian dari produk bioindustri, bahkan yang sekarang cukup terkenal bahwa ada suatu namanya ya bahan insulin. Ya, ini juga adalah produk dari bioindustri di mana insulin ini sangat-sangat diperlukan oleh mereka yang mengalami penyakit diabetes mellitus. Tentu saja juga lihat banyak produk-produk yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan bioindustri ya yang memang ya melekat dengan kehidupan kita keseharian. Jadi Anda bisa lihat di sini ya misalnya apa kaitannya dengan produk yang berhubungan dengan jagung atau bahkan kadang-kadang juga nanti berkaitan dengan ya peningkatan produksi yang berkaitan dengan pengendalian hama dan penyakit yang menyerang tanaman jeruk maupun tanaman-tanaman lainnya. Nah, karena itu sekali lagi ini semua cakupan dari bioindustri. Nah, sekarang apa itu bioindustri? Nah, itu harus kita pahami saat ini dan apa produk-produk bioindustri itu yang kita kenal dan bahkan nanti Anda pahami bagaimana itu dihasilkan. Sekarang karena itu kita harus paham dulu apa itu bioindustri. Jadi yang jelas bahwa bioindustri itu merupakan bagian dari bioteknologi. Nah, kalau kita bicara soal bioteknologi, maka tentu saja kan ada di sana unsur biologisnya, ada unsur organismanya, ada teknologinya. Ada diterapkan aneka ragam teknik dalam rangka apa, Nak? Dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Nah, untuk menghasilkan tempe tadi kan ada bahannya, ya, ada kacangnya, ada teknologinya. Bahkan tidak itu saja bahannya, tapi ada lagi organisme biologi yang dilibatkan supaya dia menjadi tempe yang kita makan. Jadi karena itu makanya kalau kita bicara soal bioteknologi, maka sesungguhnya di situ adalah penggunaan aneka ragam teknologi terhadap suatu bahan dengan memanfaatkan organisme bio
dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang memang diperlukan oleh kita umat manusia. Karena itu makanya sekali lagi sebagai bagian dari bioteknologi, maka sekali lagi bioindustri artinya di dalam industri itu dipakai aneka ragam bahan untuk menghasilkan barang dan jasa. Tapi supaya dia jadi barang dan jasa yang berguna bagi manusia, maka akan dilibatkan namanya bio, makhluk hidup. Jadi karena itu sekali lagi, bahwa bioindustri tidak lain suatu proses penghasilan barang dan jasa melalui bantuan, melalui penggunaan agen biologis. Nah, karena itu makanya agen biologis itu dapat berupa mikroorganisme, dapat berupa enzim-enzim. Nah, mungkin masih ingat kan kalau kita bicara seperti tempe tadi yang paling sederhana, kira-kira masih ingat nak mikroorganisme apa yang ada pada tempe itu? Dari kelompok apa? Nah, masih ingat nak? Yang putih ada hifanya itu apa itu? Ciri apa itu? Jamur. Jamur, ya kan? Nah, kalau Anda misalnya mau membuat misalnya yang disebut misalnya yang kita makan, yang manis-manis, yang dibungkus, biasanya juga itu semalaman dibungkus dulu ditambahkan sesuatu ke dalamnya, apa itu namanya? Tape itu Pak. Tape, Pak. Menghasilkan tape. Kan ada bahannya Iya, Pak. kan ubi. Kan Iya. ditambahkan ke dalamnya suatu mikroorganisme. Ya. Iya. Juga dari kelompok jamur. Jamur. Nah, maka dia menjadi tape. Nah, itu bioindustri yang paling sederhana. Nah, karena itu makanya saat kita membicarakan bioindustri, maka ya kita membicarakan soal ada bahan bakunya, ada organisme yang terlibatnya, ada teknologinya. Biarpun itu mulai dari teknologi yang sederhana sampai teknologi tingkat tinggi yang kompleks. Karena apapun ceritanya, bahwa tidak semua komoditas itu, tidak semua bahan baku itu dapat digunakan menjadi bahan baku yang digunakan dalam bioindustri. Jadi sekarang, misalnya kemarin kan sudah Pak tugaskan, kalau di yogurt misalnya, ya, tetapkan ada mikroorganismenya. Gimana udah belanja ke Alfamart, Alfamidi dan dibaca apa? Belum, Seharusnya belum kan Pak. dibeli dulu yogurtnya. Nanti baca di sampulnya itu di luar ada dia mikroorganisme apa yang dipakai untuk menghasilkan yogurt, ya. Nah, Iya, baik. Pak. Nah, sekarang coba sekali lagi, makanya pengertiannya dalam menghasilkan barang dan jasa, ya dilibatkan mikroorganisme dengan menggunakan teknologi dari yang sederhana hingga yang sangat-sangat maju. Contohnya tadi kan insulin. Wah, itu kan mulai teknologi sederhana sampai teknologi modern dengan rekayasa genetik, ya, sehingga dihasilkan insulin dalam skala industri, ya. Nah, itu dia. Nah, karena itu makanya paling tidak Anda akan mengenal beberapa produk bioindustri sesuai dengan masanya, sesuai dengan eranya. Maka disebut, ya, ada mulai pra-pasteur, artinya sebelum pasteur, dianggap pasteur sebagai batasnya, tokohnya, ya. Disebut ini kalau pra-pasteur ini kebanyakan adalah bioindustri yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan fermentasi. Ya. Dalam fermentasi itu biasanya kan dilibatkan mikroorganisme menghasilkan suatu produk, barang dan jasa, boleh berupa minuman beralkohol. Anda tahu ada bir, ada anggur, dan bentuk-bentuk lain yang beralkohol, ada keju, ada yogurt, ada tempe, ada tape, ada oncom. Ah, ya, siapa udah pernah makan oncom Jawa Barat? Saya pernah Pak. Sudah? Sudah Pak. Enak kan? Nah, jadi itu kan bioindustrinya di kita masih skala rumah tangga. Tapi ya tetap di sana digunakan, ya, di samping ada bahannya
Dari kacang apa nak bahannya? Kedelai. Yang Encap. kedelai, Pak. Kedelai, Pak. Yang kedelai, Pak. Kedelai. Yang kedelai, Pak. Ya. Nah, maka nanti di sana ada juga dilibatkan ya mikroorganisme. Nah, sekarang yang berikutnya masa pasteur. Itu terutama menonjol dalam bidang industri farmasi. Dihasilkan etanol, butanol, asam organik, bahkan sudah ada mulai supaya limbah, supaya air buangan tidak mencemari, maka digunakan mikroorganisme. Jadi jangan heran nak, misalnya hotel-hotel yang bintang 5, ya bintang 4 di kota-kota besar, itu limbahnya itu ditampung dulu nah. Ditampung dalam suatu kolam, ditampung dalam tangki-tangki, baru ke dalam tangki-tangki itu dimasukkan mikroorganisme, dan setelah itu nanti ya dari limbah buangan yang berbahaya setelah diolah, diproses oleh si mikroorganisme, maka menjadi limbah yang tidak berbahaya, yang memenuhi standar air buangan, baru boleh dia dilepaskan ke lingkungan. Ya, jadi makanya itu orang-orang mikrobiologi, ya, orang-orang teknologi industri tidak lepas dari ilmu biologi. Nah, jadi makanya nanti akan ada namanya kolam-kolam, ya, kolam-kolam dari limbah, ada tangki-tangkinya, ya, di mana limbah itu disimpan dulu sementara, diproses dengan pemberian mikroorganisme, maka nanti dia baru boleh dilepaskan ke lingkungan sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, sekarang era antibiotik, lihat penicillin, ya, antibiotik untuk mematikan juga aneka ragam, ya, penyakit yang menyebabkan, ya, misalnya sakit apa dalam kehidupan manusia. Lihat produk-produk penicillin, saya kira Anda masih ingat bahwa ada aneka ragam jamur yang menghasilkan ya apa yang disebut dengan penicillin, ya. Bahkan ada vaksin virus, kultur sel hewan. Nah, kemudian pasca antibiotik, setelah masa antibiotik, ada lagi produk-produk sekarang dihasilkan justru asam-asam amino. Bahkan sekarang ada protein sel tunggal. Nah, siapa ini yang suka ini? Namanya produk-produk teens biasanya ini, ya. Misalnya ada dari alga-alga. Ya, alga-alga itu kan dibuat jadi kapsul. Kapsul-kapsul bisa menjadi dalam bentuk protein sel tunggal. Misalnya Anda kenal ada spirulina. Biasanya ini kan Iya, Pak. ya untuk Iya, Pak. namanya suplemen kesehatan, ya. Jadi karena itu Iya, makanya Pak. semua itu orang biologi yang mengerjakannya. Orang biologi yang mengerti. Bahkan produk-produk farmasi, ada hormon, ada vaksin, ada interferon, bahkan teknologi rekombinan, dan nanti masuk ke era modern, itu disebut dengan rekayasa genetik, genetic engineering, zat antibodi monoklonal, termasuklah hormon insulin sebagai produk dari rekayasa. Anda tahu dulunya kan insulin itu kan banyak dihasilkan dari binatang, ya. Nah, namun sekarang nggak lagi, ya. Gen penghasil insulin dari manusia direkayasa, dimasukkan ke bakteri, baru kemudian bakteri itu dipelihara dalam tabung-tabung, dan akhir nanti menghasilkan insulin. Makanya satu industri yang terkenal nanti akan kita lihat yang menghasilkan insulin adalah ya industri yang bernama perusahaannya adalah Lilly, ya, Lilly. Nanti Anda akan lihat. Jadi bahkan ada hormon untuk pertumbuhan ikan tuna. Ikan tuna ini kan ya proteinnya luar biasa, ya, termasuk ikan-ikan dalam yang kebanyakan dia proteinnya cukup bagus, ya, nanti untuk ya mencegah penyakit yang berkaitan dengan penyakit jantung kardiovaskular. Karena itu makanya ya diburu orang, karena itu untuk pertumbuhan ikan tuna ini sudah ada ditemukan hormon sebagai hasil dari produk buah industri. Ya, dengan demikian ikan tuna dapat tumbuh dengan baik. Nah, saya kira ini beberapa produk-produk bioindustri sesuai dengan eranya, supaya anak-anak Bapak sekalian mengerti bahwa sesungguhnya apa yang ada dalam kehidupan kita yang pada masa saat ini sangat-sangat diperlukan bergantung
ditentukan oleh peran dari ahli-ahli biologi. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, lihat ini. Ya. Siapa yang tidak mengenal ini? Lihat. Ada spirulina, bahkan bisa untuk masker, tapi ini bukan jualan ya. Lihat, menghilangkan plek hitam, menghaluskan kulit wajah, mengencangkan pori-pori, menghambat penuaan dini, anti-aging dia ya. Nah, mencerahkan kulit wajah, antioksidan alami. Terlepas dari semacam iklan ini, memang ini sebagai bagian dari ya penggunaan dari alga dalam pembentukan suatu produk jasa ya dalam skala industri. Nah, ini perusahaan Lilly ya, Eli Lilly. Lihat ini menghasilkan ya apa yang namanya insulin. Ya, lihat berapa banyak orang, berapa juta orang di dunia yang memerlukan ini. Ya, bahkan ada 3 kali sehari harus disuntikkan untuk mengurangi kadar gula di dalam darah. Karena salah satu penyakit yang menakutkan masa kini adalah diabetes mellitus, kencing manis. Ya, karena orang sudah penyakit kencing manis, nanti semua organ-organ tubuh akan digerogoti. Karena itu anak-anak Bapak sekalian, sejak masa kini harus menyeimbangkan konsumsi gula yang digunakan dalam tubuh dengan aktivitas. Tapi biasanya kalau kita kuat berolahraga, maka biasanya itu akan dibakar, gulanya tidak akan tertimbun, menyebabkan kita terhindar dari penyakit kencing manis. Lihat ini, ada ini Eco Plus, lihat Eco Plus. Ini adalah ya untuk yang namanya limbah-limbah industri, membersihkannya. Maka di sini pasti ada mikroorganisme di dalamnya. Ini berupa satu larutan. Ya. Nah, bahkan lihat ini, ada interferon. Ya, ada interferon. Bahkan ini ada antibodi monoklonal. Ya. Nah, ini protein sel tunggal. Bahkan ini anggur merah, bir dan yang lainnya. Ya. Itu produk-produk dari bioindustri yang melibatkan makhluk hidup, bio. Ya. Dan lihat yang sekarang sedang tren, ya, vaksin COVID. Vaksin COVID ini juga dihasilkan sebagai produk bioindustri dengan cara memanfaatkan mikroorganisme, terutama ya, nah, virus ya. Nah, jadi karena itu makanya sekarang kita dalam penantian ya, mudah-mudahan katanya Indonesia di bulan Desember ini paling tidak ya di akhir tahun ini ya akan mendapatkan vaksin ini, sehingga nanti mulai awal Januari 2021 akan ada namanya ya melakukan kegiatan-kegiatan imunisasi untuk mencegah orang-orang terinfeksi oleh virus COVID ya 19. Bahkan Indonesia sekarang juga sedang mengembangkan nanti namanya vaksin merah putih. Jadi jangan Anda kalah, jangan Anda pikir Indonesia tak sanggup. Kita punya lembaga Pasteur ya di Bandung yang luar biasa. Ya, silakan nanti kalau ke Bandung silahkan kunjungi ya Pasteur ya, supaya kita tahu bahwa kita sesungguhnya punya industri yang bisa menghasilkan vaksin yang diakui dunia. Itu diakui dunia, ya, diakui dunia, ya. Nah, ini produk-produk ini hanya sebagian. Jadi sekali lagi, siapa yang mengerjakan ini anak Bapak? Hanya orang-orang biologi. Siapa orang-orang biologi itu? Yang diajar oleh guru-guru biologi. Kalau guru-guru biologinya mengajarkan biologi begitu bagus, anak-anak tertarik ya melihat masa depan dengan ya bidang biologi ini. Jadi sekarang industri masa sekarang adalah industri yang berbau namanya bahan-bahan hidup. Ya. Makanya bioteknologi di dalamnya bioindustri. Baik. Nah, sekarang apa bahan baku bioindustri itu dalam bentuk fermentasi? Lihat kalau kita bicara soal fermentasi tadi sebagai satu produk bioindustri, lihat ada hasil pertanian kan? Kan dari buah-buahan, kacang-kacangan, lihat dari kacang-kacangan tadi bisa dibuat tempe, bisa dibuat oncom. Produk-produk dari peternakan, susu sapi, daging, misalnya kalau Anda bicara yogurt, itu kan dari susu. Nah, nanti Anda hasil perkebunan,
ada coklat, ada kopi, limbah industri, lihat ini semua, ya. Semua ini dalam rangka menghasilkan yang namanya nanti jasa, ya, jasa, ya. Jadi ini khusus fermentasi, ya. Jadi misalnya contohnya tadi, kalau misalnya di hotel-hotel bintang 5, maka di sana biasanya ada fermentasi, ya, yang Bapak sebut tadi dalam tangki-tangki, dalam kolam-kolam, ya. Maka di situ diolah limbah industri itu sehingga dia menjadi, ya, air buangan yang tidak mencemari lingkungan. Nah, itu makanya sekarang karena dalam produk bioindustri itu banyak dipakai mikroorganisme, ada jamur, ada bakteri. Dari mana itu diperoleh? Yang terutama adalah sumber alami. Ya, makanya bisa dari tanah, air sungai, laut, tanaman, hewan, limbah, kotoran, menggunakan metode isolasi. Makanya karena itu, makanya disebut Indonesia pusat keanekaragaman hayat dunia. Lihat, di hutan kita itu ada aneka ragam mikroorganisme, jamur, bakteri yang sampai sekarang belum terungkap potensinya yang akan dipakai dalam bidang bioindustri. Karena itu makanya sekarang tingkat magister, tingkat doktor, maka akan diisolasi dari tanah-tanah yang ada di hutan, ya, atau yang ada di sungai, atau bahkan yang ada pada limbah, pada kotoran, pada tumpukan sampah, diisolasi aneka ragam namanya mikroorganisme dalam rangka mendapatkan mikroorganisme yang akan bisa digunakan untuk bioindustri. Nah, ya, jadi itu dia. Jadi karena itu nanti pada tingkat S2 S3 biasanya itu, ya, akan ditemukan aneka ragam mikroorganisme pada berbagai habitat yang selanjutnya nanti bisa dimanfaatkan untuk bioindustri. Tentu ada dengan koleksi kultur. Jadi sengaja dia sudah diperbanyak, ada mas riringnya, ya, pada lembaga-lembaga penelitian. Kita misalnya di LIPI, ya, di sana ada aneka ragam kultur, ya, kultur, koleksi kulturnya, mikroba-mikroba, ya, yang bisa juga kita pesan, kita pakai untuk berbagai tujuan. Nah, lihat ini, ya, lihat ini misalnya. Ya, di antara mikroorganisme yang dominan dipakai sekarang misalnya sebagai biokontrol, mengendalikan hama-hama penyakit pada tanaman. Lihat, ada dari kelompok jamur, ya, atau fungi, ya, bahkan ada nanti dari kelompok bakteri, ada juga bakteri, ya, tidak mungkin sulit mengungkapkan di sini. Misalnya ini yang terkenal Trichoderma, ini jamur. Jamur menyerang jamur. Jamur dipakai mengobati jamur. Lihat. Ya, paling tidak ini ada Trichoderma piride, Trichoderma harsianum, Trichoderma konigi. Lihat. Mengendalikan organisme patogen hama serangga. Lihat. Jadi ini bagian dari, ya, suatu namanya nanti jamur yang akan bisa, ya, nah, mematikan serangga. Bahkan juga untuk yang berkaitan dengan patogen akar, lihat. Jadi jamur Trichoderma bisa mengendalikan jamur Ganoderma dan Fusarium. Jadi jamur menyerang jamur. Nah, bahkan juga dia mendegradasi bahan organik, bahkan menguraikan lignin dan selulose. Karena seperti yang Anda ketahui, supaya bisa diserap oleh tumbuhan, maka semua senyawa, terutama yang namanya polisakarida, akan diurai dulu menjadi dalam bentuk-bentuk yang bisa diserap. Siapa yang berperan, maka itulah namanya Trichoderma. Ini dalam skala industri, ya, makanya ini bisa dibeli, ya, makanya contohnya tadi, kalau berkaitan dengan agensi antagonis terhadap beberapa cendawan, penyebab penyakit tanaman, ya, dan termasuk mempercepat pelapukan bahan organik. Jadi karena itu makanya pada pertanian, ya, nah, pertanaman hortikultura, ya, ini acap kali digunakan, ya. Nah, karena itu makanya ini Trichoderma. Nah, lihat ini.
Jamur yang lain ada namanya Gliocladium. Nah, ini juga. Ini agens hayati, biokontrol. Jadi prinsipnya misalnya pada tanaman cabai, ya, saat dia artinya digunakan akan bisa menghalau aneka ragam, ya, jamur, ya, jamur yang akan menyerang tanaman-tanaman cabai. Jadi tanaman-tanaman hortikultura. Jadi karena itu makanya, ya, tentu ini dulu kan diisolasi dulu dari alam. Kemudian nanti diperbanyak dalam skala laboratorium, skala industri, maka jadilah dia dalam bentuk produk, ya, produk. Nah, karena itu anak-anak Bapak sekalian, lihat, tentu semua itu tidak lepas dari memang, ya, peranan dari ahli-ahli biologi. Coba, siapa yang mengerti mengisolasi jamur? Hanya orang biologi. Karena itu makanya tentu lakukan dulu eksplorasi, ya, kemudian nanti identifikasi. Nah, identifikasi sekarang, nak, identifikasi ciri morfologi, tapi sekarang masa-masa sekarang untuk mengidentifikasi namanya pendekatan molekular, ya, DNA, ya, DNA barcoding namanya, ya, DNA barcode, ya. Jadi generasi Anda adalah generasi identifikasi berbasis DNA. Bahkan sekarang berkembang DNA barcoding dan meta barcoding. Ya, paling tidak Anda kenal dulu, era Anda adalah, ya, identifikasi makhluk hidup dengan menggunakan DNA barcoding dan DNA meta barcoding. Ya, pay attention please. Now you must understand to identify organism. The people now use what we say DNA barcode, meta barcode approach. Ya, sehingga jangan Anda bingung nanti apa itu ya DNA barcoding, apa itu ya meta barcoding. Bahkan ada banyak NGS, ya, next generation sequencing, NGS. Bahkan ada banyak environment, ya, ya, namanya DNA lingkungan, DNA lingkungan. Jadi sekarang ini dia, ya. Jadi untuk mengidentifikasi semua ini sekarang pakai pendekatan, ya. Nah, DNA, ya, DNA. Nah, sekali lagi ini termasuk tadi bagian dari agen hayati. Ini contohnya misalnya juga masih jamur. Lihat berikutnya. Nah, lihat ini. Untuk mengendalikan ini misalnya grasshopper, ya, ya, aneka ragam hama pada tanaman pertanian, bisa misalnya dari yang namanya ini, apa namanya ini, nak? Belalang. Bahkan kalau di pertanian kita kan aneka ragam wereng, ya, auhen orinha, ya. Nah, bisa dipakai juga jamur, namanya jamur entomopatogen. Lihat ini. Kalau ini kena ke serangganya, lihat ini jadi gini dia, mati dia. Nah, karena itu makanya satu yang paling terkenal untuk, ya, namanya jamur yang bisa mengendalikan serangga, disebut-sebutan dengan entomopatogen, itu namanya ini, Metarhizium anisoplia, ya, anisoplia, ya. Ini juga lihat, ya. Lihat, mampu dia mengendalikan lebih dari 50 jenis serangga. This fungi able to control more than 50 species of insect. Ya, great. You understand? Nah, siapa yang bisa membuat ini anak Bapak sekalian? Hanya orang-orang biologi. Hanya orang-orang biologi. Siapa yang bisa mengisolasi dari lingkungan? Hanya orang-orang biologi. Siapa yang bisa mengidentifikasi? Orang-orang biologi. Siapa yang bisa bawa ke dunia industri? Orang-orang biologi. Ya. Karena itu makanya lihat, ya, kalau kita namanya negara agraria, seharusnya kan orang-orang biologi yang tampil. Jadi orang-orang pertanian itu sungguhnya adalah orang-orang biologi. Namanya ajanya pertanian, tapi isinya adalah, nah, bungkusnya pertanian, isinya adalah biologi. Ya. Ya. The cover is agriculture, but basically its content still biology. That's belong to you. Nah, ya. Jadi karena itu
ya Anda harus ya bangga menjadi mahasiswa biologi. Yang kadang-kadang orang dulu kan berpikir ya tidak mengerti bahwa semua sekarang bioteknologi ya. Semua sekarang di teknologi. Lihat ya. Masa depan adalah masa bioteknologi. Siapa itu yang mengerjakan? Just biology people. Siapa itu? You. I and you. Ya. Karena itu makanya sekarang Anda harus bersiap. Ya. You must prepare your capacity, your knowledge to deep the biology in your life. And next time you can continue your study into master degree, PhD degree. Ya. Gitu dia. Kalau baru dia mulai master degree, mulailah mengarah ke sana. Doktor degree menemukan ya yang memang dia punya nilai kebaharuan. Tentu kan dimulai dari bawah dulu nak. Ya. Ya. Bapak dulu kan seperti kalian juga nya. Bapak juga dulu malahan alumni IKI Medan, sekolah Namboru. Ya. Tapi Anda sekarang nggak lagi kan? Ya. Anda harus bangga. Lihat ini, kerjaan Anda luar biasa sebenarnya. Ya. Ya. Luar biasa, ya. Nah, karena itu makanya sekali lagi ya banyak sekali sebenarnya kehidupan kita itu tidak lepas dari peranan ahli-ahli biologi, ya. Jadi makanya ya kalau Anda di luar negeri nanti Anda semakin terbuka melihat semua bahwa semua produk-produk bioindustri masa kini, masa yang akan datang, all of that depend on biology. Do you understand, my the best student? Understand, sir. Ya, ya. Nah, karena itu sekali lagi, maka ya sekali lagi bangga menjadi ahli biologi, bangga menjadi biology student. You must proud as a biology student at our university. Ya, karena itu sekali lagi terima kasih. Thank you very much for your attention. That is our topic for today. We try to discuss, we try to understand what is basically bioindustry, what is its the meaning, yeah, and of course, yeah, very important for you, what is the contribution of biology, microorganism in our bioindustry in order to give ya the welfare on human being. Jadi karena itu makanya bagaimana biologi itu ya memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Dan sekali lagi harus pernah ditunjukkan saya adalah mahasiswa biologi. Harus begitu dia. Saya akan menemukan banyak hal untuk membangun kesejahteraan manusia. Ada jamur, ada bakteri, ada serangga, ada tumbuhan, ada yang lainnya. Apalagi Anda harus mengerti, Indonesia itu pusat keanekaragaman hanya itu dunia. Belum digali apa yang kita punya itu. Diambil aja tanah dari hutan kita, diperiksa berapa banyak jamurnya, berapa banyak bakterinya. Anda belum tahu apa gunanya. Maka siapa yang bisa mengolah itu? You and the others, biology, ya, expert. Bagaimana menjadi seorang ahli biologi? Belajar biologi dengan baik dulu. Mulai semester pertama seperti sekarang kan? Iya kan Najla ya? Sama Siti? Ya. Makanya, ya, I hope you become the best student. So I think that is my presentation for today. Once more, thank you for your attention. And of course, we can discuss more about this topic. Okay, see you. Bye-bye. See you, sir. See you, sir. See you See you next week. See you Terima next kasih, Pak.